Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Butir, Bincang Umi Tice dan Nira Tiara. Hmm. Nah, teman-teman, kalau Butir itu kopi pagi, kalau sekarang sih kayaknya kopi pagi kurang cocok, ambu kurang tepat karena lagi saum ya. Jadi gini, kalau Butir itu zikir pagi, nah lebih Asik. dahsyat lagi nih. Kalau Butir itu zikir pagi, nah kalau Iya. Rila itu adalah jalan pulang menuju Baitullah. Teman-teman semuanya hadir menghadirkan di sini karena Umi dan Ambu akan membahas hal-hal yang insya Allah relate dengan kehidupan kita sehari-hari, Ya. terkait juga hal-hal yang mungkin perlu mendapatkan solusi atau mungkin sekedar kita sharing gitu, terus nemuin sesuatu Iya. yang bermanfaat yang akhirnya oh iya bisa jadi jalan keluarnya seperti itu. Iya. Betul. Oke, Ya, dan semoga Ambu. semua yang mendapatkan pembelajarannya dari butir ini bisa membantu sahabat semuanya untuk mendapatkan insight, terutama barangkali jika ada yang memiliki pandangan lain atau misalnya memiliki pendapat, silakan aja karena kami terbuka, asalkan jangan terlalu berat ya, karena kami juga biasa-biasa aja sih sebenarnya. Bisa aja. Nggak terlalu berat-berat banget gitu ya. Terima kasih Kak Ya, Fitri Handayani, Bang Haris ya, Ayuni. Jadi seperti itu ya. Dan pagi hari ini tuh sebenarnya Umi terinspirasi oleh satu share video yang ini hmm, apa namanya membuat Umi tuh kayak hatinya hatinya tergugah gitulah, tergugah untuk untuk mengangkat ini sebagai tema gitu. Jadi hmm, hmm, hmm. memang TikTok ini belum belum lama ya, Ambu ya. Umi Ya, ingat betul. waktu itu tiba-tiba viral TikTok dan saat itu juga yang namanya pebisnis-pebisnis itu mulai concern untuk memanfaatkan TikTok ini sebagai media dia Ya, menghasilkan pendapatan gitu ya. Ingat betul. tahun berapa ya? Tahun 2018 kah ya, Ambu ya? Ya, ya, Viral-viral ya. itu kalau nggak Pokoknya salah sih ya. viralnya pas COVID ya, Mi. Karena kita udah nggak ada Heeh. kegiatan, banyak di rumah. Oh. Mm-mm. Ya itu. Jadi kita berangkat dulu dari ini gitu ya, berangkat dulu dari media sosial ini sebagai jalan sebenarnya. Mm-mm. Umi sering bilang ya Ambu, kita sering Mm. bahas bahwa sebenarnya media sosial ini tergantung kayak kayak sebilah pisau lah ya. Ya, Tergantung siapa yang pegangnya gitu. Jadi si betul. pisau di tangan chef itu dia akan jadi karya gitu, karya besar, Mm-mm. karya masakan yang nikmat, yang apa bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Pisau di tangan siapa jadi karya apa, jadi karya. Nah, tapi pisau di tangan orang yang tidak tepat bisa jadi akan melukai dirinya sendiri. Seperti itu sih ya, itu konteksnya media sosial. Dan ini Ya, yang akan kita bahas itu karena gini, ternyata ini berdampak besar terhadap dunia pendidikan Indonesia gitu. Ambu. Jadi ya, tren-tren mungkin ya tren viralnya konten dan lain sebagainya ini lebih dipicu terpicunya itu oleh viralnya konten akhirnya menyentuh beberapa lini kehidupan masyarakat termasuk mm, dunia pendidikan. mm. Seperti itu Ambu silahkan ditanggapi dan Ya, dibahas. bener. Sedih banget ya kalau ngelihat Mm, share viral, share video maksud aku. Share video yang mm, dikirim ke saya tadi subuh sama mm, Umi mm, gitu kan. Sampai aku tuh berpikir begini, emang kayak begini banget ya sekarang tuh gitu ya. Karena mm, mm. memang nggak terlalu ngikutin juga sih Mi gitu kan. Cuman Iya, kalau kalau sampai kayak begitu-begitu banget, ngeri juga ya. Ibaratnya iya, udah tipis banget gitu kan antara konsep eh, apa sih Mi, etika, manner gitu kan ya. Terus mm, juga apa yang namanya budaya gitu kan. Udah nggak bisa kita kita jadiin satu-satu gitu Mi. Jadi kayak yang mm, gitu kan, dan ini tuh udah nggak bisa dibilang sekarang ini tuh yang penting bukan benar dan salah. Akhirnya tuh jadinya ke situ Mi. Yang penting bukan iya benar dan betul, salah, tapi ramai apa tidak gitu. Jadi nih kayak kita betul. nih bikin konten kayak gini gitu ya. Kalau kita mikirnya ke situ, pasti kita pikirnya kan pengennya rame gitu kan ya Mi ya. Cuman Iya, kan di sini tuh pikiran saya apa ya, digital ini akan meninggalkan jejak, jejak digital namanya Mi. betul. Dan jejak digital Mm, itu sama dengan jejak moral kalau kata aku. Jadi
orang Betul. itu, misalnya nih ya, ada yang nggak suka sama Umi, zaman sekarang itu yang dilihat itu adalah media sosialnya, jejak digitalnya. Nih Mm-mm. Umi kelakuannya kayak apa ya? Dulu-dulu tuh cari terus gitu ya yang menjadi kelemahan Umi dan mungkin ibaratnya dibuka aib gitu kan. Makanya saya dari Mm-mm. dulu selalu mengajarkan kepada teman-teman gitu ya yang satu bareng-bareng sama saya, jangan pernah membuat Mm-mm. satu yang namanya curhat ya di media sosial. Di medsos. Dua, mengumbar foto-foto gitu kan ya, foto-foto yang misalnya kita lagi nggak benar atau apa gitu ya. Walaupun sama kita Mm-mm. itu dihapus atau di-hide, itu kan bisa di-capture, Mi, gitu kan? Bisa Iya. di-capture atau misalnya bisa di-save, nanti ada orang iseng bisa diposting di mana, di mana, di mana gitu kan ya. Dan tidak ada jaminan keselamatan foto-foto kita di media sosial gitu kan. Jadi Mm-mm. sekarang ini bukan yang penting mendidik atau tidak gitu, Mi. Tapi viral atau tidak. Sekarang tuh kayak gitu, Mi. Iya. Bahkan profesi yang harusnya dijaga gitu ya, kayak misalnya profesi seperti guru misalnya gitu ya, malah ke bawah Mm-mm. arus gitu kan, pengen ikutan bikin konten Iya, gitu. betul. Sedih juga sih, Mi. Ini ini yang bikin mirisnya itu adalah kalau guru itu kan sosok yang ibaratnya profesi yang Mm-mm, dia mm-mm, akan mendidik bangsa gitu ya, digugu, ditiru gitu. mm-mm. Nah, kalau kemudian ini yang menjadi dan yang menyedihkan dan mengenaskannya itu adalah ada salah satu memang gini ada konten-konten yang kayak misalnya yang bareng-bareng tuh banyak kan ambu terus kemudian maju satu-satu ada Iya. yang memang nyanyi kayak gitu tapi ada juga yang edukasi itu Nah, edukasi itu misalnya pendidikan matematika berapa kali berapa sudah berapa gitu yang kayak seperti itu yang bisa ibaratnya anak SD aja tahu itu sampai ngeblank gitu kan itu sebenarnya bukan karena Umi yakin sih bukan karena bodoh gitu ya, bukan karena, bukan, tapi bukan. lebih kepada terdistract oleh sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget untuk Betul. kategori dunia pendidikan gitu kan. Kayak Iya. misalnya apa tadi istilahnya ya, istilah psikologisnya itu tadi Ya, nggak sempat apa juga. validasi validasi apalah gitu tadi itu namanya. Gitu, gitu. Mm-mm, Jadi dia mm-mm, lebih ke distract oleh itu gitu ya oleh mm-mm. ke distract oleh validasi dari media sosial misalnya viralnya banyak like komennya dan lain sebagainya itu yang membuat akhirnya dan kadang kan kita sulit mengukur dengan sisi etika dan moralnya Ambu ketika Betul, ngelihat misalnya betul. konten-konten viral itu bukan berarti karena dia ada unsur-unsur yang misalnya sesuai dengan rule-nya kita, pakemnya kita, nggak Iya. gitu ya ternyata Mm-mm. konteksnya gitu kalau di dunia sosial, Iya. di dunia media sosial gitu. Sekarang Jadi juga akhirnya oh banyak ketakutan juga sih Mi dalam dunia mengajar apa gitu ya. Ketika sang guru bertindak keras, ya mereka juga akhirnya suka jadi bumerang juga gitu kan. mm-mm. Dulu zaman saya, zaman VOC, itu Jangan tuh masa jauh penghapus tuh banget. bisa melayang nih gitu kan. Kalau misalnya kita Nah, ngobrol berisik apa, piung gitu kan penghapus teh gitu kan. Atau enggak langsung apa sih baik. potongan namanya tuh Mi kapur, kan dulu mah pakai kapur ya Iya, Mi ya. dulu Gitu. kapur. Wih, petak gitu, gitu kan. Terus kalau misalnya anak gondrong gitu kan, kepalanya tuh langsung dipitakin sebelah gitu kan, dulu tuh gitu ya. Tapi sepertinya tuh kayak yang keras, kasar gitu kan, mendidik tuh guru-guru tuh dulu Mm-mm. ya, kerasa sama saya gitu ya. Tapi ke kitanya tuh nggak bikin baper gitu, Mi. Nggak bikin baper Iya gitu, betul. cuek aja gitu ya, memang kita nauin kita salah misalnya kesiangan gitu kan, kita suka suruh lari keliling lapangan misalnya gitu kan, Iya, atau iya. disetrap di bawah tiang bendera gitu kan, yang kayak kayak gitu gitu Mi, panas-panasan gitu, tapi kita enjoy enjoy aja Mi gitu, yang bandel ya bandel gitu kan, tapi mereka tuh nggak jadi apa ya, ibaratnya pengaduan gitu kan ya, pengaduan terjadi penyiksaan kayak gitu misalnya gitu Mi ya. Aduh itu mah kasihan banget lah gitu kalau misalnya sampai seperti itu, karena guru juga mereka juga kan harus mendidik gitu, cuman memang proses Mm-mm. mendidik itu tuh jadi akhirnya tuh jadi tabu gitu Mi kalau misalnya kita memakai setelan VOC itu gitu. Mm-mm. Sedangkan memang anak-anak zaman-zaman VOC itu kebanyakan memang anak-anak yang kuat gitu kan ya secara mental gitu kan, dan mereka memang ibaratnya menghadapi kehidupan tuh nggak lembek gitu, karena udah Iya. dididik keras gitu waktu itu.
ya, tapi zaman sekarang mungkin berbeda. Itu sih yang Zaman jadi sekarang kadang misalnya salah memperlakukan misalnya agak sedikit keras dalam arti betul. kalau zaman dulu Ambu bilang masih kita kita ngerasa masih tetap ada segennya sama Iya, guru, ada hormatnya, ada ada rasa takut malah. saat ini ada rasa takut. Saat Mm-mm. ini tuh kan yang hilang tuh itu gitu. Jadi kayak Mm-mm. kedekatan itu terbangunnya itu dari hal-hal yang sifatnya kesamaan, kayak kesamaan hobi atau kesamaan kesamaan kesukaan, itu akhirnya jadi kayak satu sama lain saling mentolerir. Yang paling menyedihkan adalah jadi kurang respectnya gitu, kurang respectnya antara misalnya posisi apa, jadi dia kurang masing-masing dan masing-masing dari dirinya itu kurang menempatkan gitu Ambu antara Iya, setuju ini Mi. semua dengan Mm-mm. itu gitu, gitu Ya, sih. ya, 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 sedih juga sih Mi kalau udah kayak gitu ya. Karena ternyata bukan hanya profesi ya, katakanlah oknum ya Mi ya. Karena kan sebenarnya nggak Hmm. kayak gitu sih gitu. Ada oknum-oknum yang termasuk dari oknum guru, oknum ustadz, oknum public figure gitu ya. Saking ingin dikenal, ingin dihargai, ingin diakui gitu ya. Jadi mengorbankan etika, paham gak Mi? Jadi Iya paham. kebutuhan akan Mm-mm. pengakuan ini gitu ya, sering tidak disadari, lalu disalurkan melalui konten yang akhirnya tuh mengorbankan etika gitu Mi. Jadi Mm-mm. moralnya tuh nggak tahu pada kemana Mi, gitu kan. Viral versus moral tuh udah Iya. bikin puyeng juga gitu kan. Banyak orang kan yang bilang sekarang tuh anak-anak puyeng gitu ya. Nah itu mungkin kita tuh udah termasuk anak-anak puyeng gitu. Sebagian besar tuh udah termasuk anak-anak puyeng gitu. Jadi ingat dulu pertama kali mengenal ini medsos ini gitu ya, mengenal Ya, TikTok ini. Kemudian karena yang lebih dominan atau lebih lebih mencuat di kalangan publik itu adalah identiknya ya si mm-mm. medsos ini gitu, TikTok ini dengan identik dengan joget-joget gitu kan, joget-joget yang Ya, kadang joget-jogetnya itu bisa jadi apa namanya, ibaratnya ya erotis gitu ya Mi. iya, betul. Mm-mm. Sesopan-sopannya joget gitu ya, tetap aja gitu kan mengundang, ibaratnya mengundang orang untuk jadi tertarik dan lain sebagainya. Itu sih yang kemudian ada kontroversi. Aduh, kayaknya enggak deh, enggak. Kemudian akhirnya mencoba masuk beberapa apa kayak ustadz gitu masuk Iya, menjadikan ya, TikTok ini sebagai media dakwah gitu ya betul. Ambu, media Mm-mm. dakwah, dan bahkan sekarang banyak banget kan ustadz ustazah yang kemudian menjadikan ini media dakwah, dan itu ibaratnya kayak mustaminya atau penontonnya juga udah melebihi dari ribuan gitu ya, ribuan, ada yang Iya, 1.000, ada yang 2.000, 3.000, 10.000, itu sih. Jadi sebetulnya media sosial ini hadir kepada kita untuk apa, ibaratnya alat ya Bu ya, alat. mm-mm. Jadi alat untuk jalan kehidupan gitu, jalan untuk orang terus terus apa menjalani kehidupannya ini gitu. Iya, Tapi iya. untuk kita pahami bahwa karena ini alat ya, masing-masing balik lagi ke tujuannya. Mm, mm. Jadi di kehidupannya itu tujuan yang dia pegang sebagai apa, hamba Allah, mau apa gitu, mau apa. Iya, Nah, kalau kemudian ini digunakannya untuk kayak misalnya kita, kalau kita berdakwah, bersiar untuk mengajak sebaik-baik umat ke Baitullah, rasanya ya ini akan sangat bermanfaat gitu, media ini gitu kan, iya, media iya, sosial ini. iya. Memang sekarang itu kan informasi itu juga cepat banget kita dapetin karena dari media sosial. Contohnya aja semacam Mm-mm. hilal gitu kan. Sekarang tuh kan nggak harus Mm-mm. nunggu menyaksikan di TV, mendengarkan di radio gitu Mm. kan. Dalam genggaman tangan Iya, aja kita sudah bisa mengetahui hal itu. Dan juga betul. banyak banget jalan-jalan yang telah merubah banyak orang. Dalam segi dampak positifnya tuh banyak juga sih Mi. Salah Mm-mm. satunya Mm-mm. yang tadinya bukan siapa-siapa jadi seseorang yang bisa Jadi, merubah nasibnya gitu kan ya. Banyak sekali anak-anak mm-mm. muda akibat dari hal ini ya, mereka menjadikan ini mata pencaharian
dan kehidupannya pun bisa disebutkan kategorinya tuh layak, lebih dari layak gitu kan, bisa bisa dibilang lebih dari Betul, sejahtera gitu ya. Tapi masih banyak betul. yang tapi menurut aku gitu ya, yang sukses itu ngelihat di konten-kontennya it's okay gitu Mi, benar-benar sesuai prosedural gitu kan ya, etikanya ada, nggak melampaui batas gitu. Pun kalaupun misalnya ada yang belok-belok dikit, ya itu biasanya karena mereka mencari sesuatu hal yang pengen dilihat dulu gitu Mi ya, yang pengen di ibaratnya apa sih namanya, membuat dulu pesona gitu kan, tebar pesona. Mm. Cuman kadang-kadang jadi kebablasan nih, karena sekarang ini Ya. semenjak era digital, antara ruang pribadi dan publik itu menyatu nih, gitu. Mm-mm. Jadi kayak Jadi misalnya orang gini, udah nggak nemu privasi lagi ya, ini letak iya udah nggak punya privasinya di. privasi lagi. Kayak contoh nih, ternyata daily life itu kan sebenarnya kehidupan pribadi kita nih, gitu kan. Tapi sekarang tuh Betul. bisa jadi konsumtif, dikonsumtifkan Mm-mm. gitu ya untuk halal gitu disimak oleh Mm-mm. publik gitu. Karena itu dijadikan Mm-mm. bahan konten gitu ya, tentang diri kita gitu kan. Yang mungkin bisa menarik bagi beberapa orang yang sebagai subscriber. Thank you Kak Ariel Fatur Azka. Ya gitu Mi. Terus standar etika sekarang jadi kabur Mi gitu kan. Kalau Mm-mm. misalnya kita ngomong kayak gini, pasti banyak yang nggak suka sih Mi, gitu. Saya yakin itu Ya, gitu ya. Tapi yakin sih, yakin. kita juga kan harus benar-benar sebagai orang yang bisa dibilang sekarang udah yang paling sepuh gitu ya Mi. Itu juga tetap harus mengingatkan gitu kan ya Mi. Karena ini Ya, tuh bisa jadi dan jejak digital yang nggak akan bisa mm-mm. hilang gitu. Bayangin nanti ya anak cucu kita bakal ngelihat kegelauan kita gitu kan. Ya indung orang kunaon, bapak orang kunaon. Mending kalau misalnya anaknya kayak Mariam atau kayak itu gitu ya Hafiz gitu kan yang langsung sebel atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya anaknya jadi ngikutin, jadi nyontoin gitu, itu Mm. yang akhirnya tuh nggak akan beres-beres gitu Mi. Sedih sih. Ya, betul, betul. Mm-mm. Ya, setuju banget. Dan memang gini, kadang kita kita harus mulai menyuarakan ini tuh kenapa? Ya Mm. memang resikonya adalah orang, ya jangankan hal kebaikan gitu Ambu, jangankan Ya. hal kebaikan jangankan keburukan, kebaikan aja ada yang suka ada yang nggak suka kan gitu. Itu Ya, sudah ya. jadi konsekuensi ya, konsekuensi logis gitu. Tapi ini ibaratnya kita tuh ibaratnya mengembalikan pada konsep marwah yang sesungguhnya. Yes, Ibaratnya betul. masing-masing dari profesi itu Mm. memiliki marwahnya sendiri-sendiri yang harus dijaga. Itu Iya, iya. yang menyedihkan sih Ambu. Mm-mm. Dan itu bukan bukan hanya sekedar tentang tentang misalnya moral, etika, atau Mm-mm, lebih mm-mm, mm-mm. kepada Kak Ariel Fatur pindah ke sini. Terima kasih Kak Thank Ariel. you, Kak Ari. Kak Ariel Fatur Azka ya? Iya, Siapa? betul. Kak Ariel Fatur Azka. Ya. Iya, itu tapi lebih kepada kayak contoh, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ada juga ada yang viral juga salah satu PNS yang merombak wajahnya habis-habisan Ah, ya, iya Ambu. benar banget itu. Sampai aku ngeri Ya, ngeliat sampai mukanya. Heeh, sampai ngeri ngeliat heeh, wajahnya heeh, gitu kan. heeh. Dan itu kayak udah kayak boneka bukan, manusia juga kayak ya gimana sih Ambu ya, sesuatu yang nggak normal gitu kan, kayak misalnya dagunya tuh sampai segininya Aku gitu pikir kan itu seperti itu. apa ya? Aku tuh sempat merhatiin dulu gitu Mi, karena kan aku orangnya tuh apa ya? Suka pengen tahu gitu. Ini bener apa enggak? Karena kan sekarang tuh zaman AI Mi, AI itu udah mirip-mirip banget gitu kan. Jadi ini tuh filter bukan ya gitu kan? Ini tuh filter bukan gitu. Aku tuh bingung gitu. Ini tuh pakai filter atau bukan? Heeh. Ya tapi memang ada proses di mana apa namanya, beberapa bagian wajahnya benar-benar dirombak gitu. Hmm, Cuman apa kayak eh, mungkin gagal atau apalah, nggak paham seperti itu. Tapi akhirnya maksudnya ya, ya dengan ibaratnya dengan seragam yang dikenakannya PNS dan lain sebagainya kan, sebenarnya hmm, ini sih yang kecuali gitu, kecuali kalau ketika kita
berperilaku seperti ini itu tuh melucuti, ibaratnya melucuti identitasnya lah ya Ambu ya gitu. Ya, Jadi kita tidak akhirnya tidak beresiko untuk apa namanya, kayak menjadi duta atau brandnya sesuatu. sebuah instansi Ya. tertentu. Gitu. Ini kan masalahnya kadang gini soalnya, ada juga Umi juga merhatiin ada satu ini akun itu yang apa, dia tuh setiap kali dia ngajar, Mm-mm. dia profesinya pendidik, setiap kali dia ngajar dia itu live gitu, live TikTok gitu. Ini juga agak sedikit membingungkan juga sih, karena kan live-nya itu bukan edukasi tentang pengajarannya, tapi lebih kepada branding dirinya gitu kan, branding dirinya gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya kan yang komen-komen, kebetulan yang apa, yang live-nya itu si pemilik kontennya itu ibaratnya kalau dari sisi ini ganteng lah, ibaratnya cakep lah kayak gitu kan. Jadi kan Iya, orang lebih concern kepada itunya gitu kan, gitu. Seperti iya, itu. Nah, iya, iya, iya. bayangkan kalau sepanjang hari ketika ngajar sambil nge-live gitu, pasti dia kepecah konsentrasi dong Ambu Ya gitu. iyalah, nanti Gitu. diikutin sama anak didiknya. Aku juga nge-live ah, guru aja nge-live kan kayak gitu. Mun aku Iya jadi muridnya betul. cik anak itu, Mi. Hmm, iya kan gitu. Gitu dan kebetulan juga si si apa si or si si apa namanya, si orang tersebut gitu masih single lagi gitu kan. Jadi Iya, orang fokusnya pada concernnya itu ke pribadi bukan ya, personal bukan ya. banyak. Betul. Mm-mm. Jadi personal brandingnya itu bukan misalnya mau naikin ini metode mengajar yang baik nih di kelas bla 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 gitu atau apa gitu. Seperti itulah ya gitu. Tapi lebih kepada ya udah ngobrol ngalor ngidul sih kalau Umi perhatikan. Dan jadi lama-lama ini orang maksudnya gimana ya anak bisa konsen terhadap pengajarannya gitu. Iya. Gitu. Sekarang itu ketika profesi kehilangan batas, masyarakat juga jadi kehilangan teladan, Mi. Jadi kayak gini, aku Mm-mm. juga pernah melihat konten ada seorang wanita gitu ya, yang pengen identitasnya tuh terlihat gitu, bahwa dia ini adalah seorang dokter bedah, yang dokter bedahnya tuh memang dokter bedah dengan klausal sulit gitu. Jadi jarang gitu yang sebagai dokter bedah apalah gitu yang ke saraf-saraf gitu, Mi, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Apa boleh sih kita mau memperlihatkan siapa diri kita, katakanlah kita pengen mengungkapkan identitas kita gitu ya, karena ada sesuatu hal yang ingin kita jual gitu, tapi ada juga dong etika sama moral yang harus kita jaga gitu. Aku sedihnya Betul. gini, Mi, gitu, ketika dia bilang dia pakai jaket gitu kelihatan kayak cewek yang ibaratnya mah selengean lah pengennya mungkin ya pandangan masyarakat gitu. Kemudian dia tiba-tiba di kamar operasi gitu kan ya, di kamar operasi ada pasiennya, memang pasiennya nggak kelihatan tapi kakinya doang gitu kan, ada di ruangan operasi, terus dia joget-joget gitu. Nih gue nih Hmm. gitu apa sebagai seorang dokter ahli bedah apa gitu. Menurut aku gitu ya, aku sebagai orang yang memperhatikan, aku nggak suka. Apalagi kalau misalnya Mm-mm. itu adalah pasiennya, katakanlah aku sendiri atau keluarga Mm-mm. aku gitu. Aku pasti ada sesuatu hal yang pasti aku langsung tegur gitu. Karena bagaimanapun untuk Komplain. melakukan identitas tuh nggak harus seperti itu kok gitu ya. Nggak harus kita Mm-mm. ada di ruangan operasi dan perlihatkan kita lagi mau ngoperasi atau sudah ngoperasi gitu. Itu kan bisa diperlihatkan dengan cara yang lain gitu. Karena memang di sini itu tidak ada satu pakem khusus gitu, Mi. Sesuatu hal yang ibaratnya edukasi yang khusus bagaimana kita memberikan sesuatu hal ketika kita nge-live dan apa gitu. Enggak gitu, Mi. Ya memang kalau Mm-mm. aku nge-live banyakannya tuh menurut kita nggak penting banget nih apa sih ini masuknya kemana gitu. Mm-mm. Tapi karena hal itu diberlakukan, akhirnya itu teh jadi yang oh jadi kalau nge-live teh harus gitu gitu ya, Mi. Jadi Mm-mm. harus yang ngoceh kemana-mana gitu, ngejawab obrolan netizen dan apa gitu. Baru nanti kita bakal viral dan sebagainya.
oke sih kalau misalnya kayak gitunya mah, tapi cobalah tetap gitu kita tuh ada satu tujuan yang kita bikin yang menjadikan manfaat gitu untuk banyak umat. Betul. Karena kalau memang kita viral, Mm-mm. berarti kan kita siap pamor, benar nggak Mi? Kalau kita siap pamor, Mm-mm. berarti kita harus siap bertanggung jawab dunia akhirat. Sebenarnya kan itu yang harus kita Betul. yang harus kita pahami gitu kan. Nah, makanya kan aku suka gemes gitu kalau orang ngobrolin personal branding gitu, tapi personal brandingnya kayak begitu, aku nggak setuju gitu. Mm-mm. Sini-sini Betul, betul. belajar dulu deh, belajar lagi yuk tentang personal branding. Pengennya tuh gitu, Mi. Kamu mau personal branding apa? Jadi guru, gitu kan. Nah, aku tuh pengen bingin, jangan, nggak usah kayak begitu. Kalau pengen kelihatan kamu guru, nggak usah kayak gitu, gitu. Pengen banget deh kayak gitu, Mi. Mm. Tapi siapa kata, lu siapa, gitu kan. Kadang-kadang kan gitu ya, Mi. Mm. Kadang gemes Betul. gitu loh, ngeliat. Apalagi Ya, itu si dokter tuh. makanya Uh, betul. Makanya kita hadir membersamai teman-teman mungkin dengan apa dengan branding seperti yang nanti pada akhirnya gini kita nggak berpikir tentang siapa yang melihat kita menonton kita atau apa gitu ya banyak atau enggaknya yang penting apa yang isi yang kita sampaikan itu adalah dia memiliki manfaat gitu kan memiliki manfaat jadi ilmu jadi keberkahan insya Iya, Allah gitu mudah-mudahan betul. jadi jalan untuk kita tuh jadi nabung amal soleh itu Iya, aja sih Ambu ya tujuannya, iya, tujuannya karena kita kan gitu. viral itu kan sebenarnya jangka pendek, Mi. Orang viral itu Mm-mm, paling lama sebulan kan, sebulan lah gitu kan, mm-mm, sebulan 2 bulan ya udah kesininya mah nggak terlalu viral lagi gitu kan, karena tergantikan lagi sama yang lain-lain gitu, dan itu tuh terus cepet banget gitu kan. Jadi sebenarnya tuh viral itu ya, mudah dilupakan gitu, viral itu mudah dilupakan, tapi kalau kita meninggalkan jejak digitalnya yang baik itu sama dengan jejak moral gitu. Konten itu betul. sama dengan tanggung jawab sosial. Jadi ketika Umi membuat sebuah konten, itu tuh tanggung jawab sosialnya tuh udah mulai langsung jadi gitu, Mi. Mm-mm, Nah, makanya kan mm-mm, betul. kalau taruh kata lah kita kontennya cuman hanya ngobrol begini gitu, Mi. Terus Umi jadiin konten kan Mm-mm, di akunnya Umi gitu. Nah, itu tuh udah langsung jadi tanggung jawab sosial kita, Mi, gitu. Dan betul, ketika betul. Jadi setiap si konten itu terus berjalan, akan menjadi jejak digital kita. Yang jejak digital kita tuh sama dengan jejak moral, gitu kan, Mi? Jadi orang tuh nanti akan menilainya betul. teh, oh si Umi mah begini, 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 gitu kan. Eh karena saya tuh pernah, Mi, saya pernah ada orang yang namanya apa ya, kalau misalnya kita tuh kayak yang dicari-cari gitu kelemahannya itu, saya pernah Mm, taunya 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 gimana gitu. Dia nge-like postingan saya ketika mm-mm, zaman media sosial baru pertama muncul. Aku tuh kan anak media sosial mm-mm, banget, Mi, sebenarnya. Dari zaman mm-mm. Space gitu, Mi, dulu tuh. Dari Ya, zaman chatting pakai email gitu, Mi. Chatting pakai email gitu. Kalau kita punya email gitu, kita chattingan sama orang asing. Kalau dulu aku mikirnya cuman pengen memperfasih bahasa Inggris aku kalau dulu mah gitu kan. mm-mm, Terus ada Space aku ikutan gitu sampai akhirnya ada yang namanya apa si biru lah, si ijo lah, si apalah mm-mm. gitu kan ya, berkembang gitu ya. Dan memang semuanya itu tergantung kendalinya tuh ada di kita sendiri gitu. Jadi kita, Maaf lahir batin, Teh Hani, thank you, sama-sama Teh Hani, maaf lahir batin, Umi maaf lahir katanya maaf lahir batin juga. batin, maaf lahir batin, iya, Mm-mm. bulan Ramadan ya, maaf lahir Iya batin. gitu. Nah itu tetap bagaimana kita juga sih sebenarnya si media sosial itu gitu. Mm-mm. Kendalinya ada di Iya, kita. betul. Yes. Makanya ini dia, itu dia tadi Umi obrolin bahwa jadi kalau media sosial ini sebagai senjata, ibaratnya sebagai alat lah ya. Kalau senjata kayak pesannya ngeri banget. Mm-mm. Sebagai alat lah ya, alat untuk kita. Nah, tinggal kita tujuannya apa. Kalau kita tujuannya cuman, kalau alat itu baliknya dia akan bernilai bermanfaat ketika dipegang sama seorang yang memiliki udah jelas gitu Iya, tujuannya mau betul. ngapain. Tapi kalau misalnya alat dipegang sama seorang yang misalnya eh kayak alat cukur dipegang sama seorang tukang cukur, jadilah karya rambut, Iya, jadi model rambut ini gitu, betul, jadi betul, bagus betul. gitu kayak gitu. Mm-mm.
Tapi alat cukur dipegang sama anak kecil bisa jadi melukai ibaratnya kan gitu. Betul. Kalau misalnya gunting lah dipegang sama anak kecil atau anak balita gitu kan. Ya, Iya betul. atau memang yang nggak paham gitu. Karena kadang ada lemahnya kontrol, lemah sekarang itu kan era cepat ya Mi. Jadi kontrol diri itu Mm-mm. kurang kurang gitu Mi. Kadang-kadang kita Mm-mm. langsung main posting aja, udah posting nyesel gitu kan. Mending kalau nyesel. Mm-mm. Jadi kita tuh cepat bereaksi tapi lambat mikir gitu. Jadi reaksi dulu, Mm-mm. mikirnya belakangan gitu kan. Ya upload cepat, viral cepat, terus apa lagi sih Mi? Upload cepat, viral cepat. Tapi Pokoknya refleksi Mbak, ke dirinya lambat gitu. iya Refleksi ke betul. dirinya lambat Mi. Ya, dulu apa ya? Mungkin era digital tuh kadang-kadang ada rasa kita seperti bermain dengan monster nggak Mi sih sebenarnya gitu ya? Iya betul betul. Jadi Mm-mm. kayak dunia kalau ini selalu bilang ke anak-anak, jadi kayak medsos ini kayak dunia antah berantah, kayak Iya kita masuk ke betul. hutan belantara, Mm-mm. yang kalau kita jadi mana yang kuat itu yang akhirnya jadi ini ya menguasai gitu. Iya iya. Jadi kalau kita ibaratnya kalau kita nggak memiliki warna gitu, memiliki warna warna diri ibaratnya Mm-mm. nggak memiliki value, nggak memiliki manner, ya ya pastikan bahwa kita bisa jadi orang yang tergerus arus itu gitu. Iya betul betul. Betul. Karena anak-anak kehilangan figur teladan kan sekarang tuh. Terus nilai Mm-mm. kesopanan menurun ya kalau sekarang tuh gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita Jangan. Mm-mm. suka Mm-mm. pinter sih pinter gitu, tapi dulu mah kan kita teh sok apa ya agak canggung gitu kan antara senior gitu kan, senioritas dulu tuh Iya, masih yang iya. gimana gitu ya. Tapi karena memang sekarang udah beda gitu ya. Terus konten negatif sekarang dianggap normal kan ya Mi ya. Umi kan sering ngobrol sama Iya. aku gitu kan ya. Yang boti-boti gitu Mi. Umi sampai Pokoknya ngomel-ngomel sekarang inget tuh gak? Ya, kata mm-mm. aku tuh ya buat kita nggak suka. Tapi ada aja tuh yang follow malah tambah banyak kata aku. Ya awalnya ya sempat ternganga-ternganga Iya gitu gitu ya, Mi. kemudian Ya. tapi yang bahaya itu kalau gini, kalau kita masih terengah artinya kita masih punya dasar lah ya. Iya, iya, Dasar iya. bahwa kita masih bisa ibaratnya memfilter antara mana yang Allah suka dan enggak Allah suka kan gitu kan. Jadi konteksnya tuh seperti itu. Tapi kalau kita sudah akhirnya mentolerir atau menganggap ya udahlah itu mah biasa gitu, itu yang justru kita takut gitu. Iya, iya, Rasa iya, iya, iya. rasa itu Heeh. ibaratnya kan itu kaitannya tuh dengan etika, dengan moralitas, dengan Iya, akhlak lah bahasa betul, betul. bahasa beratnya, bahasa spiritualnya itu kan Heeh, gitu. heeh. Kebayang nggak kalau misalnya itu segala hal yang sebetulnya menurut pandangan Allah itu suatu yang luar biasa yang ini akhirnya ditolerir gitu. Iya, iya. Dan ngeri banget Ngeri sih banget nih. gitu. Jadi kayak kepercayaan pada profesi itu kan memang udah mulai banyak berkurang gitu kan. Orang tuh Mm-mm. ningali yang berseragam begini. Jadi kayak yang Mm-mm. sarwana lah jeung urang ge gitu kan kalau bahasa kitanya gitu kan sama aja lah sama sama kita juga sama-sama nggak bener gitu kan. Terus Mm-mm. ketika yang salah dinormalisasi gitu kan kebayangan nanti generasi berikutnya tuh bakal kehilangan arah loh Mi. Karena mereka udah nggak tahu pakem mana yang benar dan salah, yang normal sama yang nggak normal kan. Itu tuh apa butuh yang namanya kesadaran penuh bagi orang-orang yang pengen ada tujuan katakanlah pengen pamor gitu kan ya. Nah, menurut aku kayaknya tuh harus ada batasan dengan edukasi. Misalnya namanya edukasinya digital professionalism mungkin Mi gitu kan. Yang dimana Mm-mm. di Ya. edukasi digital professionalism ini tuh di dalamnya tuh kita adain kurikulumnya tuh kayak misalnya manner attitude gitu kan ya. Kalau dulu mah sekolah teh apa PMP, kalau zaman sekarang tuh apa Umi tuh tadi ngasih tahu gitu kan. Eh Warga negara. kewarganegaraan tentang moral kayak gitu. Jadi mungkin karena sekarang era baru gitu ya, kehidupannya juga udah banyak berbeda. Jadi mungkin dalam mengedukasi juga harus ada perbedaan juga gitu, Mi, secara khusus gitu. Nah ini sebagai pengajar gitu, mungkin nggak sih kita bikin sebuah edukasi tentang digital professionalism. Jadi ibaratnya tuh kita bisa membangun sebuah
batasan-batasan, border-border. Misalnya nih ada seorang, katakanlah seorang guru gitu kan, yang pengen membangun personal brandingnya gitu. Nah ini supaya viral seperti apa gitu. Kita temukan caranya, kita temukan solusinya. Karena untuk viral itu nggak tidak selalu melakukan sebuah kebodohan gitu loh, Mi. Sebuah kebodohan Betul. atau sampai menurunkan rasa moral gitu kan. Hanya untuk viral aja gitu. Jadi apa ya, kalau kalau aku sih berharap ada orang yang membuat itu gitu, Mi. Iya, Kalau aku amin, aja amin. gitu, Semoga tapi gue ya. siapa ya? Semoga ya, karena gini Ambu, kalau gini, kalau kita yang tidak, ibaratnya kita, katakanlah kita tuh bukan siapa-siapa, Iya, tapi iya. kemudian kita orang mulai mulai Allah buka hatinya untuk peduli terhadap ibaratnya fenomena sosial yang terjadi, dan Iya, iya, iya. kita turut memikirkan ibaratnya nasib nasib bangsa, ibaratnya Iya, nasib anak benar, Mi, bangsa. nasib bangsa. Insya Allah sih ya, caranya Allah itu, caranya Allah meninggikan kita gitu, Iya, meninggikan derajat betul, kita. betul, betul, Jadi betul. bagaimana kita menghabiskan sisa usia yang entah berapa lama ini lagi Iya, dengan apa namanya, dengan hal-hal yang baik gitu, yang bernilai, iya. yang punya nilai manfaat itu sih yang Bu Ya, karena gitu. kalau misalnya Kan kita pakai edukasi seperti itu ya, Mi, ada kesadaran yang bisa kita tarik gitu, Mi. Sadar batas konten, sadar dampak mm, sosialnya, sadar dampak publiknya gitu, sadar peran sosialnya. Itu sih harapan aku tuh kayak begitu gitu. Bukan yang nggak boleh gitu ya, betul. Mi ya, tapi nggak ada cara Mm-mm. lain gitu ya, Mi ya. Betul, betul. Dan ini sih apa yang membedakan ya antara media sosial yang Umi nggak ngerti ya, kayak ada kan sebenarnya kalau untuk penyiaran yang nasional kayak misalnya televisi, radio itu kan Yes. dia ada komisi penyiarannya, dan dia diatur oleh pakem-pakem tertentu gitu ya. Misal contoh kayak misalnya untuk di televisi itu Hmm, norma-norma hmm, yang hmm. dijaga itu misalnya ketika adegan-adegan yang itu sifatnya apa ya, lebih kepada tidak mengedukasi anak-anak dan lain sebagainya, itu kan ada pakem-pakemnya kan, Iya, seperti itu. sebenarnya. Misalnya seperti apa yang dibolehkan, seperti apa yang enggak. Nah, tapi Hmm, kan hmm. kalau untuk di dunia antah berantah ini kan, kayak media sosial ini kan benar-benar sama sekali lost, tidak ada yang namanya pagar-pagar, tidak ada yang Iya. ini yang kemudian jadi lebih kepada akhirnya tuh merusak merusak ya, mohon maaf kata ya, merusak moral anak bangsa tuh di sini gitu. Iya, Karena kan sebetulnya anak keturunannya ibaratnya dia sendiri juga bakal kena imbas sebenarnya kalau dia sadar, Mi. iya betul gitu. Iya, karena kan hidup kan bukan berarti untuk saat ini. Jadi kembali ke identitas profesi kita, ya. Kita tuh kan bukan sekedar pekerjaan gitu kan ya, tapi juga bagaimana kita menjaga nilai, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita adalah sesuatu hal yang dijadikan panutan sama masyarakat, ya katakan seperti itulah. Kita tidak mengumbar salah satu profesi, gitu kan? Jadi profesi apapun yang kita lakukan, pada saat kita mau menaikkan ke sebuah dunia digital, maka lakukanlah untuk siapa kita mewakili ini gitu loh. Ya Mi ya. Ya kayak misalnya nih kita Mm-mm. sebagai rihlapreneur gitu. Ketika kita mulai meng-up sebuah konten gitu kan, itu kan ada tanggung jawab sosial. Dan tujuan Umi untuk membuat konten tersebut mewakili siapa gitu kan? Mewakili siapa Mm-mm. dan untuk siapa gitu kan ya? Siapa Betul. nih yang akan kita wakili gitu? Yang akan kita wakili adalah sebuah perusahaan travel umroh haji kayak begitu kan Mi. Dan apa si konten ini tuh untuk orang-orang yang memang pengen ke Baitullah gitu Mi, gitu kan? Dan kita Mm-mm. Betul. membuat sebuah konten yang bagaimana mereka itu bisa menjadikan diri kita sebagai jalan mereka ke Baitullah melalui kita pintunya gitu kan. Nah, sebetulnya apapun kita gitu ya, mau itu sebagai seorang tukang semir sepatu kayak gitu kan ya, apa kayak gitu, bisa gitu untuk meningkatkan brandingnya yang dimana profesinya dia itu akhirnya bisa disorot dan menjadi nilai jual gitu kan, untuk apa ibaratnya mendapatkan income. Nah itu tuh sebenarnya bisa Mi gitu. Cuman ya kayaknya pendidikan itu tuh nggak ada ya Mi, belum ada kayaknya. Iya.
Jadi benar-benar ya media ini hadir dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan dengan berbagai versi yang mereka tangkap gitu. Iya. Jadi orang yang paham ini dijadikan sebagai alat edukasi, oke. Hmm. Orang yang paham ini dijadikan alat untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang bersiar, ibaratnya berdakwah, Iya, oke iya, gitu. iya. Tapi ada juga yang hanya sekedar ya sudah gitu, sekedar seala kadarnya saja gitu kan. Ada juga yang dipakai untuk berbisnis, berusaha, cari cuan, Iya, oke, ibaratnya gitu. Nah, ini yang kalau sudah hal-hal yang akhirnya lebih banyak berpengaruh terhadap apa namanya mental. iya. Karena banyak Ambu yang berpengaruh terhadap mental tuh gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Eh, bener banget. Kadang konten-konten yang memang apa ya kurang edukatif gitu. Mm-mm, mm-mm. Karena nggak ada pakem khusus Seperti nih itu. gitu. Ya misalnya nih nanti kalau kita nge-live, kalau kita kan di ini ya, memang benar-benar dibikin gitu Mi. Kalau kita mah gitu kan, Mm-mm. nggak yang asal masuk live terus kita ngawur gitu, enggak kan gitu kan. Mm-mm. Tapi kebanyakannya ya memang yang ngawur itu justru yang jadi pamor gitu kan, jadi viral gitu. Karena Mm-mm. memang secara algoritma mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menyentuhnya gitu kan ya, yang nge-scrollnya gitu. Dan sedihnya Mi, otak manusia itu memang senengnya yang happy-happy gitu Mi, yang menurut dia nyaman Mm-mm. gitu. Jadi hal-hal yang menurut kita bobodoran no aneh lah gitu kan, senyambung apa Mm-mm. kalau kata kita gitu ya. Tapi memang sebagian dari kita tuh senengnya tuh yang begitu gitu, karena otaknya nerimanya ke situ gitu. Akhirnya algoritmanya nerimanya itu. Iya, betul. Betul, betul. Jadi adapun kayak misalnya yang konten-konten profesi juga jadi ibaratnya kayak melabrak batasan gitu ya Ambo ya. Iya, bener. Ya, misalnya emang kayak etika profesinya itu mungkin apa belum 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 ter apa namanya belum termaktub gitu di dalam etika profesi atau seperti apa sehingga kadang ya yang seperti Ambo lihat sendiri kayak misalnya di Mm-mm. ruang operasi bisa dipublish Mm-mm. sebagai apa namanya sebagai live gitu kan Iya. dipublish di live itu ya yang ini tuh sebenarnya secara etika profesinya ada nggak ya gitu dibuat nggak sih undang-undangnya gitu. Nah Iya. mungkin ini juga jadi bahan masukan untuk para ibaratnya para dewan ya para dewan yang diberi kesempatan oleh rakyat untuk menggodok apa namanya berbagai macam undang-undang yang ini akan menjadi apa jalan kebaikan untuk masyarakat luas kan gitu Iya. Ambu. Coba alihkan tujuan gitu Mi. Misalnya gini, kalau kita memang orang yang viral, buatlah viralnya kita itu tuh jadi berdampak positif maksudnya. Mm-mm. Banyak banget aku juga ngelihat konten-konten yang viral, dampaknya tuh positif. Kayak misalnya ada sosok anak muda yang seneng ngejahit baju Mi. Yang seneng Mm-mm. ngejahit baju, ya bikin pola gitu kan. Terus dia Mm-mm. bikin baju, terus bajunya tuh baju-baju kekinian yang memang dia juga ngikutin, misalnya dia yuk kita bikin baju ala Madonna misalnya gitu ya, yuk kita bikin baju Mm-mm. ala Britney Spears gitu kan. Oh dia bikin gitu kan, ngejahit sendiri apa gitu. Nah ketika viral dia menginspirasi orang gitu kan, aku juga mau belajar Iya, ngejahit gitu kan Mi ya. Jadi kan mereka tuh jadi iya, punya apa kemahiran gitu, keterampilan gitu kan, yang dimana di situ akhirnya menaikkan kapasitas dirinya yang tidak selalu harus menunggu lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi Mm-mm. hal-hal itu loh yang pantas sebenarnya gitu kan. Aku juga seneng sih ngelihat misalnya ada orang ngejahit gitu ya, dia nge-live gitu. Kakak lagi ngejahit? Iya, lagi cari cuan gitu kan. Ada pertanyaan gimana Mm-mm. belajar ngejahit? Ntar ya aku ajarin gitu. Nanti aku pas lagi gunting pola aku nge-live. Bener ya nge-live Mm-mm. gunting pola. Jadi menginspirasi Mm-mm. gitu viralnya dia gitu. Terus ada yang misalnya kalau memang seneng sensasi, oke-oke aja asal menginspirasi gitu kan. Contoh misalnya nih, ada seorang yang tadi lah taruh kata dokter gitu kan, dia pengen cari sensasi gitu.
Ya, apa ya, Mi, dokter siapa sih, Mi, yang sekarang udah Muslim tuh? Bukan yang bikin skincare, bukan. Oh, Yang membahas bukan. tentang kesehatan untuk menjadi kurus, namanya. Terus siapa tuh? Aku taunya yang itu yang Gitu. Itu kan itu berani yang banget tuh sekarang kalau ngomong. Dia kan lagi sensasinya kenceng gitu kan. hmm, Dengan hmm, pemikiran-pemikirannya yang bener-bener kadang kita, aduh ngeri banget nih orang gitu kan, ngomongnya gitu ya. Oh, Dokter Tirta, Mi. Dokter Tirta, keren banget kan? hmm, Dia kan hmm, sensasional banget gitu kalau mau membahas sesuatu hmm. gitu kan. Tapi justru malah banyak yang akhirnya tuh terinspirasi gitu dari omongannya dia. Ini dokter nyeleneh, tapi dia pinter ya gitu. Pinternya kebangetan gitu kan. Dia dokternya juga bukan dokter ecek-ecek gitu kan, Mi. Sampai dia sekolah lagi gitu. Nah, itu yang aku suka gitu, Mi. Memberikan dampak yang positif dan memberikan inspirasi gitu. Yang bisa membuat orang tersebut menjadi lebih baik gitu, Mi. Nah, aku tuh lebih suka yang begitu, Mi. Yang viralnya tuh. Ya, memang media khusus media TikTok ini dia memang tidak ada dalam arti filter kayak contoh misalnya kalau di medsos lain kayak di Igoy terus di itu kan media untuk kita tuh hanya personal branding benar-benar ya Ambu ya personal Iya, branding betul. Uh-uh. tanpa misalnya kayak ada pakem-pakem tertentu yang kita nggak bisa nih kayak contoh dia batasin kayak followers gitu kan, dia Mm-mm. batasin kayak contoh kayak di ini ya di apa yang Ambu bilang mah, aduh apa tuh ininya bahasanya ya, Yang si biru pokoknya lah ya itu gitu. lah ya, nah, sebelah aja pokoknya Yang gitu. Nah profesional, untuk yang pro-pro. yang pro-pro gitu. Tapi kalau untuk khusus di sini itu memang yang benar-benar masih sangat-sangat ngelos semuanya tuh ngelos ngelos Los ngelos begitu kontrol. yang membuat akhirnya mungkin mungkin untuk kayak, tertentu gitu untuk kayak segmen-segmen tertentu gitu ya, itu bisa sangat menguntungkan. Misal kayak misalnya kan kayak jualan gitu, terus live jualan apa segala Ya, macam, affiliate. membangun apa namanya, ibaratnya ekonomi keluarganya jadi makin sejahtera gitu kan. Satu sisi itu gitu. Tapi di sisi lain yang nggak karena nggak apa lepas dari batasan-batasannya itu jadi banyak hal juga sih yang sisi sisi negatifnya yang perlu dipikirkan lagi sebetulnya gitu. Setuju, setuju. Kayak gitu. Konten boleh Kan kayak ramai, tapi harus bermakna mm, ya. Jadi betul. kita juga harus memikirkan efeknya. Karena kan ini tuh jangka panjang. Viral itu sementara, tapi nilai sisi Allah itu abadi, ya Mia. Tuh, yes. Itu dia yang mau kita garis bawahi banget dari mudah-mudahan teman-teman yang nyimak acara ini juga jadi makin bijak ya. Jadi Iya, ketika misalnya menyengajakan diri untuk bikin akun, kan sebenarnya ada juga orang yang akhirnya mengambil eh, memutuskan untuk kayaknya aku nggak usah deh punya akun TikTok gitu. Ada juga yang kayak gitu, Ambu. iya, iya. Ya, itu mah bagaimana dia bijak-bijak dalam mensikapi itu semua ya sebetulnya. Gitu. Jadi ada yang akhirnya memang terus musim sekarang tuh karena sebenarnya tadi kata Ambu, orang memang jadi algoritmanya larinya itu ke yang bikin happy-happy, ngakak-ngakak atau sekedar celoteh-celotehan kecil tapi itu bikin kayak karena apa? Karena kita ibaratnya dunia ini makin keras Mm-mm. ya, Iya, kehidupan dunia ini makin keras, orang jadi lebih cenderung untuk dia apa ya mengambil solusi dengan konsep slow living itu pernah dengar nggak Bu? iya, Slow slow living. living, yes. Sekarang tuh Hmm. bukan solusi, Mi. Itu memang menjadi pelarian anak-anak sekarang, Mi, slow living Nah itu. itu yang Mm-mm. pengen Omi garis bawahi. Jadi gini, Mm-mm. orang memandang slowly ada soalnya gini. Jadi ini sekedar sharing teman-teman. Jadi ada fase di mana kita itu
ibaratnya tidak mampu mengelola stres kita gitu dengan ujian hidup yang dihadapi kan Ambu Mm-mm. gitu. Terus kemudian karena tidak mampu mengelola stres itu, akhirnya menjadikan gaya hidup yang ya slow living aja bla 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 itu mah bukan solusi ya sebenarnya gitu. Malah jadi kayak nggak punya identitas diri jadinya karena dia lari dari kenyataan kan sebenarnya. Ya, Jadi ingin kayak membela diri misalnya, bahwa dia tuh sebenarnya malas. Jadi ngomongnya slow living, iya, nah padahal pemalas. itu aku sangat sangat tidak sepakat dengan itu. Jadi gini, kalau kita misalnya nih, kita ibaratnya kan orang kadang ngelihat kayak contoh ngelihat Umi tuh ya. Jadi orang-orang yang memang mengenal Umi gitu, terdekatnya Umi gitu. Karena ritmenya Umi kan kencang ya Ambo ya, Ya, ritmenya Umi kencang. Jadi kadang pulang malam lain sebagainya gitu. Ibaratnya kayak ada orang yang mau lihat survei properti ini, dia bisanya pada maghrib karena kan dia kerja tuh, hmm, kerja seharian, jadi dia hanya bisa alokasiin waktu pada maghrib. Terus kemudian orang yang berpikirnya dengan konsep slow living itu, dia ketika ada peluang dia bilang dengan sangat mudah dia ngomong padahal itu bayarnya ibaratnya Umi pemilik listing dia dengan sangat mudah dia bilang ketika Mbak silakan oke silakan diantar kan itu jadi kewajiban dia sebagai profesional seorang agent gitu ya Ambu tapi dia hmm, karena itu maghrib ibaratnya apa takut hujan atau apa bahasanya itu se, dengan seucap yang seringan itu disampaikannya adalah saya lebih sayang badan saya daripada itu gitu coba ya, bayangin Ambu ya, ya. jadi konsep konsep ini katakanlah dia slow living gitu kan sebetulnya dia Hmm. kayak menganut menganut meyakini bahwa ya udah hidup mas slow living aja sih gitu slow aja gitu Ada yang namanya slow kayak gitu. living, ada yang namanya apa sih Mi yang hidup hemat gitu. Ya mungkin Mm-mm. kalau misalnya kategorinya kita memang keuangannya banyak dan kita hidup dalam kondisi yang dihemat-hematin gitu Mi. Apa ya namanya aku lupa itu istilahnya. Itu oke-oke aja. Tapi semuanya itu kembali kepada topik-topik yang menjadi dianya tuh mau kemana gitu Mi, tujuan hidupnya gitu Mi. Iya betul. Makanya kan eh, sebetulnya kebutuhan dasar kita tuh adanya di dunia pendidikan sebenarnya Mi gitu kan ya. Mm. Tapi karena Ya. ya itu teh Mi, karena ini kan di zaman yang mudah viral ya Mi ya, jadi nilai itu ya udah nggak kejaga teh ya Mi. Makanya kan tadi masyarakat tuh jadi bingung gitu mana yang harus kita teladani gitu kan ya. Karena orang yang mau kita teladani juga ibaratnya pada error gitu kan. Mm-mm. Padahal viral itu cepat gitu kan, moral itu yang kuat. Dan kita juga harus berpikir kalau viral itu cuma di mata manusia gitu, belum tentu di mata Allah gitu. Jadi sebenarnya Ya. kita tuh kebutuhannya mau di mana gitu. Makanya Ya. aduh harus ada kelas yang namanya digital professionalism Mi. Itu teh aku gemes, gemes. Ya. Karena Oke, tidak semua yang mudah-mudahan. diposting itu layak dipertontonkan. Kita harus tahu diri Mm-mm. namanya identitas nih. Ini profesi itu bukan pekerjaan kalau menurut aku Mi. Kayak kita nih sebagai relapreneur Mm-mm. itu bukan pekerjaan, tapi amanah. Amanah dari Allah. Ya kan? Umi Betul. berada di Ya, sini kan bukan karena kebetulan, gitu kan? Hati kita yang memang betul. dibuka untuk masuk ke sini. Betul, Kalau setuju. misalnya kita membuat keputusan pada saat muda untuk menjadi seorang apa arsitek lah apa-apa gitu kan, ya itu juga karena memang Allah lah yang menciptakan itu. Nah, yang maksud aku gini, mau kemana sih arahnya nih gitu kan? Ini orang-orang mau kemana sih? Iya, Suka gemes gitu betul. nih. Dan semua hal yang kita lakukan pada akhirnya kan kembali kepada tujuannya ya, Bu. Jadi Yes, betul tujuan apapun emang balik mungkin lagi. alatnya bisa sama kan, alat yang kita gunakan bisa sama, tapi cara mempergunakan alat itu yang itu akan menjadi dan tujuan terutama
tujuan dari apa yang tujuan dari kita menggunakan alat ini untuk apa, itu sebetulnya yang akan menjadi nilai tanggung jawab kita di hadapan Allah gitu. Sehingga teman-teman, itu sih yang kemudian akan membedakan. Ibaratnya kan kadang orang eh, yang nggak paham juga ngapain sih itu TikTokan gitu dan lain sebagainya bla bla sebagaimana. Ada juga yang seperti itu, tapi dengan tanpa memahami dulu secara keilmuannya gitu ya, Hmm, keilmuannya. Jadi ada banyak ada 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 dua sisi mata uang ya di dalam ya, kita di kehidupan, semua itu kita pakai dua sisi mata uang. Dua dua sisi mata uang ini yang mau kita pergunakan ke arah yang seperti apa dan bagaimana, itu yang kemudian akan membedakan ibaratnya value diri kita dengan orang lain gitu betul. sih. Jadi Mm-mm. sekarang tuh zamannya memang bertindak cepat, berpikir lambat. Itu tuh sekarang tuh kayak gitu, Mi, fenomenanya. Dan akhirnya penyesalan penyesalan di ujung, bukan karena Gitu ya, bertindaknya terlalu Asia. cepat, berpikirnya terlalu lambat, penyesalan di akhir, kenapa ya aku Iya, kenapa iya, iya, begini ya, kenapa begini gitu. Duh nyesel kenapa tadi aku begini ya gitu. Nah itu yang kemudian jadi jangan sampai kita gini, kita eh, dikategorikan yang benar-benar kosong gitu, otaknya kosong. iya. Kan yang bikin sedihnya itu, walaupun kajiannya itu secara ibaratnya edukatif, eh, kurikulum dan sebagainya, dikaitkan itu dengan etika moral dan lain sebagainya, tetap saja bahwa itu tuh perlu didudukan pada porsinya lagi gitu. Iya, Bayangin kalau misalnya kayak di video tadi itu, orang usianya udah di atas SMA diajak ngobrol sama KDM, kalau setahun berapa bulan, entah itu karena oke lah iya karena ke distract misalnya karena dia, uh, kalau setahun 12 bulan, kalau 2 tahun berapa bulan, masih mikir, dan 2 kali berulang-ulang ditanyakan itu betul. nggak dapet jawaban, apa memang benar karena apa namanya selelet itu gitu kan, konsep perkalian gitu kan matematikanya, atau memang karena ke distract sama itu gitu ya, ke distract sama Iya. kayak hatinya, bukan hatinya ya, eh, pikirannya itu ke distract sama kayak gagap, Game, Mi. grogi, Game yang kemarin kita bahas itu game. kan. Nah Terus itu juga itu gitu. terus juga memang media sosial juga kuat gitu. Ya, itu memang PR banget buat kita sebagai orang tua gitu ya, orang tua dan pendidik gitu. Karena di atas semua aturan manusia ada satu yang tidak pernah tidur gitu. Allah yang Maha Hmm. mengawasi gitu kan. Pertanggungjawabannya tuh bukan tentang yang diupload untuk dilihat manusia gitu, tapi kita niat yang punya niatnya itu yang dilihat Allah gitu. Kamu tujuannya apa, Hmm. niatnya apa? Kan viral itu sementara kan, tapi ya yang abadi kan ada di sisi Allah nih. Tadi emang nih kalau Ya ngobrolin yang betul. gini mah, Karena bahkan ibaratnya ya, bahkan kayak ibaratnya selevel, bukan bicara leveling, tapi ibaratnya level yang kita bicara tentang misalnya katakanlah yang unsurnya itu ibadah, eh, mm-mm. eh, mendekat kepada Allah, baik itu loh, itu aja masih kontroversi loh, kadang Iya masih jadi hal yang betul, iya kan, betul kan, Ambu, ada juga yang betul, itu posting-posting di Jabal Hondama, bla 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 bla, itu posting itu dengan maksud bla bla ini dan lain sebagainya, itu aja masih kontroversi. Maksudnya sebuah hal yang kita pandang itu positif, bisa menginspirasi, bisa menjadi jalan kebaikan untuk banyak orang yang tadinya sama sekali belum punya niatan untuk ibadah umroh haji, jadi kemudian tergerak hatinya. Ibaratnya seperti itu saja masih jadi sebuah kontroversi mm, gitu. mm, Apalagi ibaratnya, harusnya apalagi ya Ambu ya? Harusnya sih konteks kalimatnya adalah apalagi yang nggak sama sekali nggak ada manfaatnya, apalagi yang
yang benar-benar membawa ke dalam kemadorotan gitu. Harusnya kayak Iya, gitu ya, iya, tapi ternyata iya, nggak gitu juga. Itulah kejamnya dunia medsos. iya, Kalau Umi iya. bilang ini benar-benar dunia antah berantah gitu ya, antah berantah. Hutan belantara, di situ ada singa buas, apa segala macem lah pokoknya gitu. Keren deh Mi bahasannya untuk hari ini antara Iya. viral versus moral, tapi intinya yang harus kita kuatkan di sini adalah semuanya tindakan itu akan ada tanggung jawabnya. Mungkin belum Yes. bisa dipertanggungjawabkan di sini, tapi kita masih punya alam akhirat yang nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Barangkali kita aman secara digital gitu kan ya, media sosial, tapi belum tentu di alam akhir kita aman untuk itu karena semuanya Ya. pasti ada tanggung jawab. Pikirkan Dan baik-baik ini untuk upload. betul, dan ini Umi betul-betul sedang mengingatkan diri Umi sendiri ya Ambu bahwa oh iya selama ini kita membesarkan media sosial kita gitu. Ini niatnya untuk apa? Jadi Mm-mm. kayak muhasabah diri gitu Ambu. Iya, Muhasabah. Ini niatnya untuk apa? Selama niatnya untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan tanpa disertai dengan hati-hati di dalam diri kita itu ada hati yang gimana hati kitanya. mm-mm. Seluruh tubuh kita itu gimana hati kita, dimana kalau hati kitanya baik, hati kitanya terlepas dari hal-hal ria, iri, sum'ah, dan lain sebagainya, insya Allah akan bernilai baik. Tapi Betul, kalau misalnya dihinggapi oleh eh, apa namanya hal-hal itu, ya hal-hal kebaikan sebaik apapun itu tidak akan bernilai. Itu sih yang Umi muhasabahi gitu ya. Jadi kayak mm. pengen scroll-scroll lagi medsos Umi isinya ya apa aja, manfaat atau enggak. Jadi kayak gitu Ambu, jadi kayak pengen kemudian dilihat atau dilihat-lihat lagi. Karena ini benar apa yang kita lakukan nanti ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah loh ya Ambu. Iya, Seperti itu. betul. Iya, Gitu. apapun lah profesi kita dijaga ya Mi. Harapannya sih yang kita sampaikan di sini mudah-mudahan banyak yang mau memperbaiki dirinya karena perbaikan itu hanya bisa kita lakukan selama kita masih hidup. Kalau nyawa udah lepas dari badan, udah nggak bisa memperbaiki apapun. Yang ada pertanggungjawaban yang sudah kita lakukan. Bungkus ya Mi Betul. ya. Yes. Betul Oke, banget. kita tutup Yumi. Ini udah mau jam Oke, 9. jam 9 ya. Masya Allah, nggak kerasa ya. Teman-teman, apapun yang kita obrolkan semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semuanya. Mm-mm. Mudah-mudahan yang punya pendapat yang berbeda, kita boleh berbagi kok, kita boleh beda sepanjang itu bisa bisa mempertanggungjawabkan dari apa-apa yang menjadi perbedaan itu. Ya, seperti itu. Setuju. Mari kita sama-sama tutup segmen ini dengan doa. Mudah-mudahan di hari menjelang Ramadan ini bagi yang mulainya besok dan di hari pertama Ramadan ini bagi yang mulainya hari ini, semoga ini adalah hari terbaik yang Allah catat sebagai bekal amal solehnya kita semuanya Amin. ya. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami ya Allah, tiada yang layak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, yang menciptakan kami ya Allah. Khalaqtani, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan kami adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli, maka ampunilah kami ya Rabb, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, terima kasih telah Engkau sampaikan kami dan usia kami di Ramadan ini, ya Allah. Ramadan yang penuh rahmat, berkah, serta ampunan. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat terbesar ini, ya Allah. Karena banyak di antara kami semuanya yang telah Engkau panggil terlebih dahulu sebelum berjumpa Ramadan, ya Allah. Maka besar rasa syukur kami, ya Allah, terhadap hal ini, ya Allah. Maka jadikanlah rasa syukur kami ini, ya Allah. Jadikanlah setiap hari kami, ya Rob, sebagai ladang pahala, ladang amal soleh untuk memperpanjang manfaat diri kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat usia yang hingga saat ini Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan sampaikanlah kami di penghujung Ramadan ini, ya Rob. Dan jadikanlah kami sebagai sebaik-baik umat, sebagai baik hamba yang mendapatkan rahmat, berkah, dan magfirah dari-Mu, ya Rob. Ya Allah, betapa banyak orang-orang yang tidak seberuntung kami, ya Allah. Namun kami selalu lalai, namun kami selalu lupa, ya Allah, untuk bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Maka di Ramadan kali ini, ya Allah, jadikan diri kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas apa sekecil apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, janganlah ya Robbana, Engkau jadikan kesempitan berupa materi di dalam kehidupan kami ini, ya Allah, menjadikan kesempitan rohani kami, ya Allah, kesempitan hati kami, kesempitan iman kami, ya Allah. Namun ya Rabbana, jadikan, ya Allah, kesempitan yang saat ini sedang dihadapi oleh kami semuanya, ya Allah, menjadikannya menjadi pembelajaran berharga untuk kami semakin lapang, semakin luas ikhlasnya kami, semakin luas sabarnya kami, dan semakin luas tawakal kami kepadamu, ya Rabb. Jika kami Engkau berikan ridho darimu, ya Allah, untuk lapang dari kehidupan kami, ya Rabb, maka lapangkanlah dan disertai dengan kelapangan hati, kelapangan jiwa, dan kelapangan iman, ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati Umul Quran. Al-Fatihah. Baik. Amin amin ya rabbal alamin.